kita lihat secara historis, kuasa inilah yang mengalahkan maut. Nanti akan saya jelaskan apa sebenarnya yang terjadi ketika Yesus ada di dalam kematian 3 hari 3 malam. Nah, kita akan bahas dulu masa kini, realitas internal di dalam kehidupan orang percaya. Bahwa tadi dikatakan bahwa roh yang luar biasa itu bukan hanya membangkitkan Yesus, bukan hanya menyertai orang-orang percaya di 2000 tahun yang lampau, tetapi realitasnya adalah roh yang sama itu ada di dalam setiap kehidupan kita pagi hari ini. Katakan, ada di dalam kehidupan saya. Nah, ini terus bekerja secara terus-menerus. Bahkan dalam aspek masa depannya dikatakan akan membangkitkan tubuhmu yang fana. Nah, ini nanti akan kita bahas sedikit saja Bapak Ibu Saudaraku, supaya kita bisa memahami dasar-dasar dalam bagaimana kuasa Roh Kudus ini memberikan pendampingan, memberikan kekuatan untuk kesehatan mentalitas orang percaya masa ini. Roh ini bekerja untuk kemenangan saat ini, tetapi juga bukan untuk hanya saat ini, tapi sampai kepada masa depan. Kalau kita bicara inti dari Roma pasal 8 yang ayat 11 tadi, ini berbicara tentang sebuah garansi, jaminan otoritas, bahwa roh yang berdiam di dalam kita bukanlah roh yang kalah, bukanlah roh yang lemah, bukanlah roh yang tidak mampu berbuat apa-apa, tetapi roh yang sama yang meropek kematian, yang memproklamasikan kemenangan mutlak dalam kehidupan Yesus. Nah, kita lihat ada 3 dimensi kebangkitan Bapak Ibu Saudaraku yang kita lihat daripada kuasa Yesus yang sempurna. Ini yang saya katakan sebagai dasar. Ada 2 dasar supaya kita memahami bahwa secara internal kuasa ini memulihkan mentalitas. Kehadirannya menghidupkan jiwa. Yang pertama adalah berbicara tentang spiritual. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, jangan batasi Tuhan dengan keadaan kita. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja supaya mereka sembuh, Bapak Ibu Saudara. Ada banyak orang Kristen datang ke gereja supaya mereka diberkati. Ada banyak orang Kristen menjadikan Yesus sebagai juru selamat dengan harapan mereka semacam membeli polis supaya mereka tahan api di neraka kelak. Tetapi saya rindu kita bukan hanya sekedar sampai di situ saja, tetapi saya ingin kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, yang ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita memahami bahwa hidup kita bukan lagi milik kita, melainkan Kristus yang ada di dalam hidup kita. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, poin yang pertama, sebelum kita memahami tentang bagaimana dampak kehadiran Roh Kudus dalam memulihkan mentalitas orang percaya, kita perlu memahami bahwa kuasa kebangkitan daripada Yesus ini adalah sesuatu yang luar biasa. Saya katakan tadi, tidak ada kuasa yang lebih hebat daripada kuasa Roh Kudus.